الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali pagi di hari Senin, kita bersyukur kepada Allah. Salah satu wujud syukur kita bisa datang dan hadir melaksanakan perintah Allah, sholat subuh, dan sebentar kita dilanjutkan dengan tausiah atau mengingat kembali hal-hal yang pernah kita ingat, barangkali lupa, dan semoga menjadi bahan untuk kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini makhluk Allah yang diciptakan dari tanah, dari unsur debu, dan juga dari ruh atau dimasukkan ruh ilahi. Sehingga dalam hal ini ada dua unsur dalam tubuh manusia. Pertama ada unsur jasmani, yang kedua ada unsur rohani atau ruhiyah. Karena manusia tercipta dari satu dari tanah, kemudian dihidupkan dengan ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, dan itulah hidup, bersatunya ruh dan jasad. Kalau mati berarti terpisahnya ruh dan jasad. Oleh karenanya manusia memiliki dua unsur tadi, baik unsur jasmani dan rohani, maka manusia ada potensi untuk melakukan kejahatan, juga ada potensi untuk melakukan keburukan. Itulah manusia. Puasa salah satu cara atau di antara cara yang terbaik yang bisa mengendalikan potensi kejahatan jasmani. Contoh, jasmani kita, tubuh kita ini memiliki kebutuhan yang sangat primer, misalkan di antaranya makan, minum, dan jima. Itu tidak bisa disangkal, kebutuhan primer. Oleh karenanya para ulama mengartikan puasa itu al-imsaku anil mubtirat, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan. Dari apa saja? Pertama, minal akli wasyurbi wal jima', dari makan, minum, dan jima. Nah ini luar biasa. Itu menjadi penyebab batalnya puasa. Sehingga diharapkan dengan puasa ini kita mampu mengendalikan yang itu. Konon katanya kalau tidak dikendalikan, manusia sulit, bahkan kalau bisa dikatakan sulit untuk mengendalikan tiga kebutuhan tadi. Jadi tiga kebutuhan jasmani tadi itu diantara kebutuhan yang sangat-sangat sulit dikendalikan oleh manusia. Kan memang cuma itu dalam kehidupan. Kita bekerja, mengumpulkan harta, ya kan? Bermegah-megahan. Sebetulnya ujung-ujungnya tiga kebutuhan tadi itu. Nah dengan puasa itu diharapkan itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan, bisa diarahkan. Seandainya mampu mengendalikan itu, luar biasa.
Mengendalikan pertama dari sisi fikih misalkan, mengendalikan 3 tadi dia tidak batal puasanya atau menjadi sempurna secara fikih puasanya karena tidak makan, minum dan tidak disebutkan jima tadi. Lalu dia juga perlahan akan menjadi manusia yang ya kalau disebut malaikat kan mungkin tidak, tapi mendekati sifat-sifat malaikat. Karena malaikat kan tidak begitu, tidak makan, tidak minum, apalagi sifat-sifat Allah. Namun hadirin yang dirahmati Allah, di samping mampu harapannya itu untuk mengendalikan jasmani tadi dengan puasa ini, ternyata ada juga yang dapat mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Ya. Kalau tadi kan membatalkan puasa secara fikih batal memang puasanya secara hukum ya, karena dia tidak mampu mengendalikan yang 3 tadi yang disebut dengan kebutuhan fa'ali ya, kebutuhan primer, kebutuhan inti manusia. Tetapi juga ternyata ada hadis menyebutkan bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Oleh karenanya berarti dengan puasa ini bukan hanya jasmani yang harus kita kendalikan, termasuk juga kebutuhan atau hal-hal yang lainnya. Memang tidak makan dan minum. Contoh menata misalkan ruhiyah kita ya atau hati kita. Sebab Rasul menyebutkan khamsun 5 perkara yuftirna shaima. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Meskipun dimaknai yuftirna di sini menghilangkan fadilah atau menghilangkan pahala. Sehingga fikih menyebutnya puasanya sah karena tidak makan dan minum dan jima di siang hari tadi, tetapi fadilah, keutamaan dan pahalanya itu tidak ada. Pertama, al-kidbu misalkan berbohong. Ya, berbohong ketika berpuasa. Tapi juga jangan lantas nungguan buka, bukan berarti begitu. Yang kedua apa? Wal ghibah. Ya, ghibah itu mengungkap dan mengungkit ya, atau membicarakan, menyebutkan aib saudaranya, temannya atau orang lain. Wan namimah, namimah mengadu domba. Nah, itu menghilangkan fadilah puasa. Kemudian apa lagi? Sumpah yang ingkar janji. Ya. Atau yamin sumpah yang diingkari. Dan yang terakhir adalah wanazru bisyahwat. Memandang, melihat dengan syahwat. Dengan syahwat di sini lagi-lagi kan hubungannya kembali ke tadi, ke kebutuhan fa'ali tadi. Padahal kan ghibah, namimah itu tidak makan dan minum. Tetapi kan ada bukan hanya jasmaninya, kebutuhan jasmaninya yang harus dihindari, tetapi juga hatinya harus ditata, ruhiyahnya juga harus ditata. Karena sememangnya manusia itu tercipta dari 2 unsur tadi, unsur jasmani dan rohani. Oleh karenanya, kalaulah saya tidak atau kalau tidak kita setuju dengan menyebutkan paling sempurna, ya memang tidak bisa disangka puasa itu adalah salah satu cara yang paling sempurna ya, atau yang paling paripurna, yang paling hebat untuk mengendalikan itu ya, untuk menjadi manusia yang luar biasa dengan puasa. Oleh karenanya mengapa saya sebutkan di awal waktu beberapa hari yang lalu, meskipun memang Ramadan 1 bulan penuh baru disyariatkan di 18 bulan Hijriah atau 1,5 tahun Hijriah, tapi puasa-puasa sebelumnya sudah ada. Nah, itu luar biasa. Bagi kita yang mampu memahami dan hal-hal yang demikian tadi, ya, meresapi, merenungi, maka wajar ketika dia kembali ke selesai puasa itu atau dia mampu mengendalikan tadi, maka insya Allah menjadi kaliyaumi waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, artinya tanpa dosa. Makanya wajar mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hal-hal yang demikian tadi, dan kita diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merenungi dan memaknai saum kita pada bulan hari ini, pada tahun kali ini,
dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين